Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaib Ansori dengan NIM 2110409045. Di sini saya akan menerangkan tentang penerimaan peserta didik sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan seleksi penerimaan peserta didik baru secara lebih transparan dan adil yang ditetapkan sesuai tempat tinggal. Hal tersebut telah termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Jarak antara rumah dan sekolah diatur pula dalam peraturan daerah. Namun, di dalamnya tidak menyantumkan poin tentang jarak dari rumah ke sekolah. Zonasi sendiri ditetapkan dalam 4 penetapan. Yang pertama domisili, yang kedua daya tampung, yang ketiga administrasi, dan yang keempat pengumuman. Dasar ketentuan zonasi penerimaan peserta didik baru ada 3. Yang pertama 5% prestasi, 5% perpindahan domisili, dan 90% domisili pada radius terdekat. Sistem zonasi pun memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu berkurangnya status sekolah favorit. Yang kedua, pemerataan peserta didik. Kemudian mengurangi beban biaya. Yang keempat, pengawasan orang tua kepada anaknya. Dan yang kelima, mendorong peningkatan kualitas sekolah. Tujuan dan prinsip penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, tidak adanya diskriminatif. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, berkeadilan. Dan yang kelima, transparan. Konsep dasar peserta didik, konsep dasar manajemen peserta didik, penerimaan peserta didik baru, dan orientasi pengelompokan peserta didik baru. Yang pertama, konsep dasar peserta didik. Peserta didik yaitu manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri, yang membutuhkan bimbingan pendidik atau orang dewasa yang lebih berpengalaman melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Perkembangan pada peserta didik pun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu keluarga, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Adapun 4 aspek perkembangan pada peserta didik yaitu perkembangan pada intelektual, integrasi, bakat, dan hubungan sosial. Yang kedua yaitu konsep dasar manajemen peserta didik dan skill abad 21. Manajemen peserta didik yaitu usaha untuk mengatur proses pengembangan peserta didik dari awal masuk hingga lulus sekolah. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik sendiri yaitu untuk mengatur kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar lancar dan kondusif. Skill pembelajaran abad 21 yaitu ada 4. Yang pertama kolaborasi, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat kreativitas. Yang ketiga yaitu penerimaan peserta didik baru. Jalur penerimaan peserta didik baru ada 2, yaitu offline dan online. Online sendiri terdapat 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi, afirmasi, jalur khusus, dan jalur akademik. Keempat yaitu orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Orientasi yaitu meningkatkan strategi untuk memperoleh informasi yang akurat. Pengelompokan bisa diukur melakukan seleksi atau tes kepada peserta didik baru. Minat dan bakat, pengalaman, karakter, dan perkembangan adalah suatu yang dibutuhkan pada tingkat pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.